Halo Sobat Project Film, kembali lagi bersama saya Trondol. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini, Trondol akan mendongeng sebuah alur cerita film yang berkisah tentang hewan-hewan. Film yang rilis pada tahun 2022 ini merupakan sequel dari film Jurassic Park. Yap, benar sekali. Judul film ini adalah Jurassic World Dominion. Daripada lama-lama, siapkan popcorn dan es soda, kita langsung saja ke alur ceritanya. Cerita diawali ketika sekarang kadal raksasa ini hidup berdampingan dengan para manusia. Seorang reporter memberitahukan banyaknya insiden setelah manusia hidup berdampingan dengan para dinosaurus. Orang-orang ingin agar kadal-kadal itu dimusnahkan, namun juga banyak orang yang tidak setuju. Karena hal tersebut, maka pemerintah pun membangun sebuah cagar alam dan mempercayakannya ke sebuah perusahaan bernama Biosyn Genetics yang dipimpin oleh Lewis Dodson. Perusahaan ini ditujukan untuk meneliti spesies hewan sekaligus sebagai keperluan farmasi. Diberitahukan juga tentang hilangnya Maisie Lockwood yang merupakan manusia kloningan pertama dari Dr. Charlotte Lockton, sekaligus cucu dari Benjamin Lockton, pendiri Jurassic Park. Suatu ketika diceritakan Claire dan Zia menyelinap masuk ke fasilitas penangkaran ilegal kadal raksasa. Mereka berdua lalu mengambil salah satu bayi Triceratops yang nantinya akan dikirim ke pusat Biosyn. Ketika mereka akan pergi, mereka pun ketahuan. Namun, untungnya datanglah Franklin Webb yang datang untuk membantu mereka kabur. Nope. Mereka pun akhirnya lolos setelah melewati kumpulan dinosaurus di Taman Triceratops. Keesokan harinya, mereka bertiga pun berhenti di sebuah tepi jalan dan saling berpamitan untuk berpisah. Di tempat lain, ada Owen dan teman-temannya yang berkuda sambil menggiring para kawanan Saurolophus. Akan tetapi, salah satu hewan memisahkan diri. Dan dengan segera, Owen pun langsung mengejarnya dan berhasil untuk menangkapnya. Pindah lagi saat kita dibawa ke Maisie yang sedang membelah kayu untuk kayu bakar. Maisie pun lalu pergi ke sebuah tempat untuk melihat Dreadnoughtus. Owen, Claire, dan Maisie bersama-sama tinggal di hutan ini. Hal ini bertujuan untuk menyembunyikan Maisie dari orang-orang yang mengincarnya. Beberapa meter dari rumah itu, ada raptor yang bernama Blue, yang dulunya adalah binaan dari Owen, yang sedang bersama anaknya. Saat malam hari, Maisie pergi ke kamarnya dan melihat foto Charlotte Lockton karena dia kepikiran tentang bagaimana Charlotte berhasil mengkloning dirinya. Di tempat lain, ada dua bocah yang sedang memberi makan ayam dan tiba-tiba dia dikejutkan oleh munculnya rombongan belalang raksasa yang tidak jauh berbeda seperti gerombolan burung emprit. Siang harinya, Ellie Sattler, seorang ahli paleobotani, mendatangi lokasi tersebut untuk meneliti kenapa belalang itu hanya memakan benih gandum selain benih dari Biosyn. Ellie Sattler pun lalu menemui teman lamanya yang bernama Dr. Alan Grant, seorang ahli paleontologi. Ellie lalu menunjukkan salah satu belalang yang berhasil ditangkap dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Keduanya pun curiga dengan Biosyn dan berpikir kalau kejadian ini adalah rencana yang disengaja.
Ellie dan Alan Grant pun pergi ke cagar alam milik Bayesian untuk mengambil benih dan sekaligus Ellie diundang oleh Dr. Ian Malcolm yang bekerja di Bayesian. Lalu kita kembali lagi ke rumah Owen, di mana Macy bertemu anak Blue yang diberi nama Beta. Tiba-tiba Blue pun datang sambil mengerang-erang, tandanya dia marah. Saat itu juga Owen pun segera datang untuk menenangkan Blue. Dan setelah Blue dan anaknya pergi, Owen pun mengikutinya. Macy yang kesal karena tidak diajak oleh ayahnya lalu pergi menggunakan sepeda. Saat itu juga Beta ditangkap oleh penjahat sementara Blue ditabrak hingga terpental ke jurang. Owen pun langsung mengejar penjahat itu, namun ia malah melihat Macy yang diculik oleh penjahat bayaran. Owen yang melihat hal itu segera kembali ke rumah untuk memberitahu Claire. Saat keduanya hendak pergi mengejar penjahat, tiba-tiba Blue muncul sambil marah. Owen pun menenangkan Blue dan berjanji kalau dirinya akan membawa Beta untuk kembali. Hey, no! I am gonna get her back. Mereka lalu menghubungi Franklin yang kini bekerja di pusat intelijen untuk meminta bantuan. Franklin mengarahkan mereka untuk meminta bantuan ke Barry, yaitu mantan rekan kerja dari Owen. Di sisi lain, Ellie dan Alan tiba di Bayesian dan disambut oleh Ramsey. Dr. Sattler, Dr. Grant. Oh, hey. I have to warn you, everyone's so... Mereka lalu pergi ke cagar alam milik Bayesian. Setibanya di sana, mereka diperkenalkan dengan Lewis Dodson. Setelah berbicara dengan Lewis, Ramsey pun membawa Alan dan Ellie menemui Ian Malcolm. Saat itulah ia diam-diam memberitahu Ellie tentang belalang raksasa yang memang menjadi rencana jahat dari Bayesian. Must drag. What is the matter with you? Sure. You know what it is? Don't tell me. This is called Hexapod Allies. You're right about that. Ian pun lalu memberi Ellie kunci akses ke ruangan penelitian belalang dan minta agar Ellie untuk mengambil sampel DNA-nya. Di lain sisi, ahli genetika bernama Dr. Henry Wu mengungkapkan sebuah penyesalan karena telah menciptakan spesies belalang genetika dengan tujuan menyerang tanaman saingan, sehingga produk Bayesian lebih unggul daripada produk lainnya. Dr. Wu juga mengatakan kepada Lewis jika ia ingin memusnahkan belalang itu. Akan tetapi, Lewis menolaknya dan mengungkapkan bahwa masalah ini bisa diatasi dengan mudah. Tibalah Macy di Bayesian, yang ternyata Lewis lah yang menyuruh agar Macy diculik. Sonoya, asisten Lewis pun menjemput Macy dan Beta di bandara. Di tempat lain, Owen dan Claire bertemu dengan Barry yang mengajak mereka ke pasar gelap dinosaurus. Disinilah mereka bertemu dengan Kayla yang merupakan pilot pengantar Beta ke Bayesian. Claire pun lalu mendekati Kayla dan menunjukkan foto putrinya yang sedang diculik. Kayla pun berpura-pura tidak tahu karena jika dirinya memberitahu maka dia akan mendapatkan sebuah masalah. Di tempat lain, Owen memata-matai Sonoya yang sedang COD Velociraptor pembunuh. Namun sekelompok intel menggerebek tempat tersebut. Boys didn't cook this up in good condition. Owen pun ikut menangkap Ren dan saat itu juga para dinosaurus karnivora terlepas yang membuat situasi semakin kacau. Ren dan Owen pun berkelahi di ring. Akan tetapi Ren akhirnya tergigit oleh dinosaurus. Saat itu juga Owen menanyai Ren namun tidak mendapat sebuah jawaban. Sementara Sono yang terpojok lalu membuka kandang Velociraptor dan menargetkan para intel dan lainnya untuk dibunuh. Claire pun lalu mengejar Sonoya yang kabur dan menanyai tentang keberadaan Macy. Sonoya pun menjawab kalau anak buahnya sedang membawa Macy dan Beta ke Bayesian. Sonoya mengambil sebuah kesempatan dengan mengarahkan laser ke tubuh Claire agar ia dikejar oleh Velociraptor. Claire pun lalu berlari dan terjatuh di atas mobil, yang akhirnya Claire ditolong oleh Kayla. I'm flying us out of here. Tell me where you want to be dropped.
Setelah Sonoya berhasil ditangkap, Owen pun lalu menyusul Claire. Owen yang menggunakan motor dikejar-kejar oleh dua Velociraptor. Di sisi lain, Kayla dan Claire yang masih dikejar berhasil melumpuhkan raptor tersebut dengan menabrakkannya ke pipa besi. Keduanya lalu pergi untuk terbang ke Biosyn. Saat mereka hendak lepas landas, Owen pun datang. Owen yang datang dengan dikejar-kejar dua Velociraptor dan dengan penuh atraksi, akhirnya Owen pun berhasil mendarat di pangkuan pesawat dan berhasil menjatuhkan raptor dari udara. There he is. Di Biosyn, Messi bertemu dengan Dr. Wu dan menanyakan tentang kloningan dirinya dengan Charlotte. Dr. Wu pun mengungkapkan kalau Messi bukanlah tiruan dari Charlotte, melainkan Messi adalah putri dari Charlotte yang sebenarnya. Dr. Wu lalu menunjukkan video di mana Charlotte sedang mengandung. Karena Messi merupakan regenerasi DNA dari Charlotte, membuat ia sangat berharga. Dr. Wu juga ingin mempelajari DNA Messi yang diyakini bisa menciptakan patogen untuk menghentikan wabah belalang. Dr. Wu juga menambahkan kalau Blue diciptakan seperti Charlotte yang bisa memproduksi anaknya sendiri. Karena itulah, Biosyn juga menculik Beta untuk diteliti. Ellie dan Ellen berhasil menyelinap masuk ke dalam ruang penahanan belalang dan berhasil mengambil sampel DNA-nya. Bersama dengan itu, Messi pun sengaja melepaskan Beta dan mencoba melarikan diri bersamanya. Messi lalu bertemu dengan Ellie dan Ellen, lalu mereka pun mencari jalan keluar. Saat ketiganya sedang mencari jalan keluar, mereka pun lalu bertemu dengan Ramsey yang ternyata berada di pihak mereka. Ramsey juga membantu mereka untuk melarikan diri ke tempat yang aman menggunakan sebuah kereta yang mirip sekoci atau bisa disebut dengan pod. Di sisi lain, saat pesawat Kayla mulai memasuki wilayah Biosyn, sekelompok Quasar Colossus menyerang pesawat Kayla. Karena pesawat akan terjatuh, Claire pun loncat menggunakan parasut, sedangkan Kayla dan Owen mencoba mendaratkan pesawat. Parachutes! I wasn't expecting. Claire pun akhirnya nyangkut di pepohonan, sedangkan Owen dan Kayla nancep di danau es. Owen dan Kayla pun lalu mencari Claire di hutan. Mereka pun malah berjumpa dengan T-Rex yang membuat mereka bersembunyi. Allosaurus. Akhirnya, Owen dan Kayla pun menemukan Claire yang sedang diserang oleh Dimetrodon. Lewis yang mengetahui kalau Ian dan Ramsey membantu penyusup untuk kabur menggunakan potnya, lalu ia pun mematikan pot itu yang membuat Ellie, Messi, dan Ellen berhenti di tengah-tengah goa. Di sisi lain, Ian dipecat oleh Lewis karena ketahuan memberi kunci akses ke ruang belalang kepada orang lain. Ian pun menjawab dengan mengatakan semua rencana licik dari Lewis yang hanya ingin mengeksploitasi segala untuk kepentingan dirinya sendiri tanpa peduli dengan kepunahan dinosaurus. Ian pun lalu pergi dari tempat itu dan menyusul rekan-rekannya. Lewis yang tahu kalau sampel belalangnya telah dicuri dengan sengaja membakar belalang-belalang itu untuk menghilangkan barang bukti. Akan tetapi, belalang itu malah lepas dan mulai membakar cagar alam. Oh, go ahead. Ian, Ellen, Ellie, dan Messi kemudian melarikan diri menggunakan mobil van. Tetapi di tengah jalan mereka diserbu oleh belalang api yang membuat mobil mereka terguling. Tiba-tiba datanglah Claire dan Owen yang menyelamatkan mereka. Orang-orang ini malah bertemu dengan Giganotosaurus. Orang-orang ini pun malah bertemu dengan Giganotosaurus. Perlahan mereka pun menghindari pandangan makhluk itu
dan mulai naik ke atas gedung. Ian pun kemudian melemparkan api ke mulut Giganotosaurus. Karena cagar alam milik biosin yang terbakar, membuat karyawan pun meninggalkan biosin. Lewis juga pergi dengan membawa kaleng yang kemungkinan berisi embrio cadangan. Lewis lalu mengajak Ramsey untuk bergabung, namun Ramsey menolak hal itu. Lewis pun akhirnya melarikan diri menggunakan pot. Ketika Owen dan kelompoknya berencana pergi menggunakan helikopter milik biosin, Ramsey pun datang dan memberitahu kalau ingin memakai helikopter harus membutuhkan banyak energi agar IDS bisa diaktifkan. Ellie dan Claire pun lalu pergi untuk mematikan sistem utama, yang juga akhirnya menghentikan pot yang dinaiki oleh Lewis. Lewis lalu mencoba melarikan diri ke terowongan, dan naasnya ia malah dikepung oleh Dimetrodon, yang berhasil membunuhnya dengan menggunakan racunnya. Owen, Ellen, dan Macy akhirnya menemukan kembali Beta dan berencana untuk membawanya pulang. Tiba-tiba muncullah Dr. Wu dan mengatakan kalau dirinya bisa mengubah DNA belalang untuk menghentikan penyebaran. Akhirnya helikopter yang dipiloti oleh Kayla pun datang, dan bersamaan dengan itu mereka pun disibukkan dengan perkelahian antara Giganotosaurus melawan T-Rex. T-Rex pun akhirnya tepar. Hal itu membuat Kayla menembakkan suar agar perhatian Giganotosaurus teralihkan. Sementara itu rombongannya masuk ke dalam helikopter. Tiba-tiba muncullah Therizinosaurus yang berkelahi dengan Giganotosaurus. Sementara itu, helikopter pun berhasil pergi dari tempat itu. Tidak disangka si T-Rex belum mati dan akhirnya tersadar dan berhasil mendorong Giganotosaurus yang menyebabkan Giganotosaurus tertancap oleh kaki dari Therizinosaurus. Kini rombongan pun telah sampai di tempat yang aman, dan sekarang waktunya Ellen dan Ellie pergi ke Washington DC untuk melawan biosin. Sementara itu, Dr. Wu berhasil menghentikan penyebaran belalang dengan meregenerasi DNA belalang. Di tempat lain, Owen, Macy, dan Claire kembali ke rumah mereka dan mempertemukan kembali Beta dengan ibunya, yaitu Blue. Dan film pun berakhir. Ya, begitulah alur cerita dari film Jurassic World Dominion. Nilai yang dapat kita ambil dari film ini, berjuanglah demi sebuah kebaikan. Ya, lumayan singkat lah, gak apa-apa ya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih dan salam Project Film.